Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Sopir Ambulan. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Terkadang, alam bawah sadar merasakan hal yang tidak semestinya kita rasa. Semu hampa sisi lain selalu membuat nurani terpana. Dan walau mata jelas terbuka, namun akhirnya rasa takut menghentikan laju nyali. Aku Anto, dan aku bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu, jadi sudah cukup lama. Awalnya ini memang bukan pekerjaan yang aku inginkan dan cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran. Tetapi ternyata nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil, bahkan termasuk cukup besar malah. Bangunannya sendiri menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di Jakarta Selatan. Yayasan yang menaunginya juga sangat menghargai pekerjanya, termasuk sopir sepertiku. Makanya, sudah 10 tahun lebih aku bertahan, karena memang betah. Dalam perjalanannya, banyak pengalaman yang aku rasakan. Pahit getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika. Bahkan cenderung tidak masuk akal, tapi kejadian. Salah satunya adalah kejadian ini. Kala itu kebetulan aku sedang bertugas menjemput salah satu pasien kritis dari rumah beliau untuk menuju rumah sakit. Sambil berkonsentrasi mengendarai mobil ambulans, sesekali aku mengecek suasana di bagian belakang mobil melalui kaca spion. Nah, waktu aku sekali lagi melirik kaca spion, terlihatlah sosok bapak-bapak di belakang sana. Bapak itu duduk diam di kursi paling belakang sambil menatap keluar. Kala itu senyumnya terus mengembang, dan di wajahnya yang bersih, tampak sekali rona bahagia. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu ini terus-terusan menangis, sementara anaknya tampak sedang menenangkan ibunya. Ini adalah drama hidup yang sudah sering aku saksikan, tapi masih saja belum membuatku terbiasa. Melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarganya terbaring kritis, tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih. Sementara Doni, perawat yang ikut dalam penjemputan, terdengar masih terus memberikan penanganan kepada pasien yang tengah terbaring. Waktu itu, jalanan Jakarta tergolong sepi. Tentu saja, itu karena masih jam 2 pagi. Suara sirine terus memekakan telinga, mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Dan akhirnya, perjalanan yang menyesakkan dada ini sebentar lagi berakhir. Karena rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya. Rasanya, aku ingin cepat-cepat sampai saja. Di sebelahku duduk seorang perempuan muda. Kira-kira usianya 20 tahunan. Parasnya cantik, dengan rambut tergerai sampai bahu. Dia memang duduk di depan sejak dari rumahnya tadi. Dia ini sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang. Dan sama seperti ibunya, air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan. Walau aku sama sekali tidak mendengar suaranya. Akhirnya, aku pun mulai mengurangi kecepatan saat gerbang rumah sakit mulai terlihat. Ambulan yang aku bawa masuk ke gerbang dan langsung kuarahkan menuju tujuan utama kami, yaitu UGD. Aku pun menghentikan kendaraan tepat di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap, beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku
terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku tidak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar. Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum. Bapak itu tidak kelihatan. Kemana dia? Pikirku. Dan sama, perempuan yang duduk di kursi depan juga tidak kelihatan lagi. Padahal aku belum melihatnya turun dari kendaraan. Mungkin udah turun kali ya, tapi aku nggak lihat. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, aku tidak berpikir lebih jauh lagi. Dan setelah pasien serta keluarganya sudah turun dari kendaraan, itu berarti tugasku sudah selesai. Aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Dan di saat-saat seperti inilah, waktunya buat aku untuk beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi. Karena ya tugasku hanya mengantar saja. Selain itu, aku juga hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan sembuh. Aku kemudian menunggu di satu ruangan yang biasanya memang dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Karena mereka juga sama seperti aku. Butuh sekedar menghela nafas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar. Sekitar 1 jam kemudian, Doni masuk ke ruangan. Doni ini adalah perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Nggak tertolong, Mas. Pasien yang tadi meninggal, kata Doni ketika masuk ruangan dan melihatku. Innalillahi, ucapku. Jujur, aku sedih mendengarnya. Tadi, saya ngobrol sama anak laki-lakinya. Sepeninggal almarhum ayahnya, sekarang mereka hanya tinggal berdua, dia dan ibunya saja, lanjut Doni. Tinggal berdua? Kan tadi ada bapak dan adiknya yang ikut kita, Don. Ucapku sedikit protes. Mas Anto ini gimana sih? Yang meninggal itu bapaknya. Sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Sakit juga katanya. Bentar. Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu, Don. Bareng pemuda laki-laki dan ibunya. Terus adik perempuannya yang duduk di depan, kataku. Mas, tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki dan ibunya aja. Gak ada bapak-bapak. Jawab Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus, bapak yang duduk di paling belakang siapa? Berkumis, agak gemuk, rambutnya sedikit ikal, kataku. Mas Anto halu nih. Yang digambarin kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Beneran, Mas. Saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingin pasien, jawabnya. Terus yang duduk di depan, sebelah saya siapa? Perempuan muda, cantik, tanyaku lagi. Mas, sepanjang perjalanan tadi, gak ada orang yang duduk di depan. Mas Anto duduk sendirian. Kami semua di belakang. Gak ada yang duduk di depan selain Mas Anto, terangnya. Aku pun akhirnya hanya bisa diam ketika Doni bilang begitu. Karena aku yakin, dia sama sekali sedang tidak bercanda. Ternyata, ambulan yang aku kemudikan membawa penumpang gelap. 2 penumpang yang ternyata sudah meninggal. Seperti yang aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali tidak bisa diterima akal dan susah untuk dipercaya. Bahkan, aku sendiri yang mengalaminya pun masih gak habis pikir. Kok bisa semuanya terjadi? Dan salah satu contohnya lagi adalah kejadian yang aku alami ketika aku baru mulai bekerja beberapa minggu. Satu peristiwa yang sangat aku ingat detailnya sampai sekarang. Jadi, waktu pertama kali masuk dulu, sebenarnya sudah ada 1 sopir ambulan. Tetapi karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari 1, maka sopir yang dibutuhkan juga harus lebih dari 1. Akhirnya, garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Kala itu ada 1 mobil ambulan yang berbeda. Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern, yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Malah bisa dibilang merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan. Namun masih layak pakai. Dan ya bisa ditebak,
aku yang anak baru akhirnya menjadi orang yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Mobil ambulan tua yang pasti sudah menyimpan banyak cerita di belakangnya, menjadi saksi bisu dari banyak kejadian sedih dan seram. Kejadian itu terjadi di pertengahan tahun 2009, beberapa minggu dari aku mulai bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya, waktu itu akulah yang disuruh untuk mengantarkan pasien ini. Dan seperti biasa, tanpa banyak tanya, aku pun langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu adalah hari Kamis. Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam, berbarengan dengan padat kendaraan karena jam pulang kantor. Dan benar saja, selepas maghrib, aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Kala itu, volume kendaraan sangat tinggi, dan benar-benar tidak bisa ditembus walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulan. Kami tetap saja tersendat, karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja, pasien yang akan aku antar pulang ini kondisinya tidak kritis, jadi agak berkurang bebanku saat berkendara. Singkat cerita, setelah berhasil menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek, sekitar jam 9 malam, kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya, aku pikir setelah keluar tol, tidak lama lagi akan sampai tujuan, tapi salah, karena ternyata kami masih harus menempuh sekitar 1 jam lagi perjalanan ke arah Subang, jadi ya cukup jauh. Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga, sekitar jam 10:30 kami sampai di rumah pasien. Aku yang ditemani oleh satu perawat bernama Irawan, membantu pasien untuk turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah itu, kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu. Barulah jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, nanti saya turun di Terminal Purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung, Mas. Saya besok off 2 hari, jadinya mau mudik aja sekalian. Kata Irawan ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung, dan orang tuanya tinggal di Kota Kembang. Itulah kenapa dia memutuskan untuk sekalian pulang. Karena kan sudah sampai di Purwakarta, ibaratnya udah deket banget lah ke Bandung. Oh gitu, ya udah Mas, sekalian mudik ya, tanggung udah di sini kan? Hehe, jawabku. Begitulah, setelah Irawan turun nanti, selebihnya aku akan berkendara sendiri menuju Jakarta. Dan setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta Subang Bandung, Irawan turun. Kami pun berpamitan. Setelahnya aku terus melaju masuk jalan tol menuju Jakarta. Kondisi jalan tol jam 12:30 malam sudah terasa sangat lengang, walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang, melihat situasi jalan yang tidak terlalu ramai dan tidak ada yang perlu aku kejar, membuatku berpikir kecepatan tinggi tidak terlalu diperlukan. Ditambah lagi, aku sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah tidak muda lagi. Jadi daripada nantinya terjadi sesuatu, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal, cari aman. Dan ya benar, awalnya aman. Tapi ketika mulai memasuki sepertiga dari perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali, dan di situ aku mulai jadi was-was. Duh, kenapa sih ini mobil? Gumamku sambil mulai berdoa. Berdoa semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40, akhirnya mesin berhenti total. Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu,
aku terjebak di jalan tol dengan mobil mogok. Untungnya, aku termasuk orang yang sedikit mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya, masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan. Kenapa mesin sampai mati? Di pinggir jalan itu, aku coba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi aneh, entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, tapi aku benar-benar tidak melihat adanya kerusakan. Semuanya normal. Dan ini tentu saja membuatku bingung. Sampai akhirnya aku pun menyerah. Di titik ini, aku coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah sopir seniorku. Dan dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo Pak, Pak Ruslan. Maaf mengganggu Pak. Saya mau minta tolong. Ucapku ketika percakapan sudah dimulai. Iya, ada apa toh? Jawab Pak Ruslan di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. Tok, ini sampean lagi di mana? Tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan tol, Pak. Emang kenapa? Jawabku. Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang. Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Gak ada, Pak. Ini saya lagi benar-benar di pinggir jalan tol. Gak ada orang berdoa, ucapku. Oh gitu. Maaf, Dok. Saya gak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja kalau emang mobil mogok total. Begitu katanya. Ketika panggilan berakhir, tiba-tiba aku mulai memikirkan omongan Pak Ruslan. Ada orang berdoa. Kok aneh? Tapi ya udahlah. Dan aku pun mengabaikan omongan Pak Ruslan. Karena beliau juga gak bisa membantu, gak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi. Mencoba untuk menghidupkan mesin. Sambil berdoa, aku melakukannya. Dan ternyata mesin hidup. Menyala dengan normal seperti tidak pernah ada kerusakan sebelumnya. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, aku pun langsung tancap gas dengan perasaan lega. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke tol Jor Lingkar Luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. Halo, Papa di mana? Kok belum pulang juga? Begitu istriku bilang. Masih di jalan, Mah. Tapi sebentar lagi sampai kok. Ini udah di tol Jor. Oh, Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah? Tanyanya. Begitu mendengar pertanyaan istriku, aku kaget. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Gak ada Mah. Ini Papa sendirian. Ya udah dulu ya. Nanti Papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit. Tutupku mengakhiri panggilan. Orang berdoa? Kok istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku? Padahal aku sendirian dari tadi. Sudahlah, mungkin ada gangguan sama ponselku. Pikirku kala itu. Dan karena gak mau terus berpikir macam-macam, aku pun terus meluncur menembus lengangnya jalan tol. Namun, hal aneh berikutnya terjadi. Ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan, kira-kira setengah jam lagi menuju rumah sakit, tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang. Awalnya, aku pikir suaranya dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan, tepat di bagian belakang mobil. Sontak, bulu kuduku berdiri. Aku merinding, karena suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tadinya, aku tidak berani untuk melirik ke kaca spion, karena aku takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang sana. Sementara, suara berdoa orang-orang itu semakin jelas terdengar. Dan entah apa yang ada di pikiranku, akhirnya rasa penasaran memaksaku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya.
Di belakang sana, aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang di kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap dengan masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangannya. Sementara di antara mereka, di tengah-tengah, ada terbaring jenazah berbalut kain putih menyerupai pocong. Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas dan syok. Jantungku berdegup kencang karena aku sangat ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas, supaya aku tidak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja, suara-suara bait doa masih terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku langsung parkir lalu turun dari kendaraan dan segera lari menjauh. Setelah cukup jauh, aku pun langsung terduduk lemas di depan pintu UGD. Apakah selesai? Tentu belum. Karena dari kejauhan, aku tetap bisa melihat keadaan ambulan yang terparkir dalam gelap. Mungkin terlihat normal ya, namun setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulan. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar di rumah sakit. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!